Saya nangkep lah ya. Endingmu kan Baik, Pak. sebetulnya outputnya, Betul, Pak. bukan Nilai ngurusin CO alat, dan bukan ngurusin nah, metode, bukan. Nangkep heeh, itu saya ya. Nah sekarang begini, yang ini ya. baik, Pak. Gimana, Pak? Nah, kamu melakukan apapun, apapun. Ya, kalau inputnya itu waste, inputnya itu sampah, keluarnya pasti juga sampah. Baik. Padahal dipakai itu kan keluarnya, Iya, ya kan? Nih, tak kasih tahu dulu ya. Kalau gimana, Pak? air itu hulunya itu jernih, Hmm, maka hilirnya itu sebetulnya tidak terlampau butek pun sudah bagus. Tapi kalau hilirnya itu sudah keruh, hulunya itu keruh, nah, hilirnya pasti nggak karu-karuan itu. baik, Pak. Nangkep ya maksud saya. Iya, Pak. Ya, jadi kalau dari toolsnya, alatnya itu terverified gitu ya. Baik, Nah, itu outputnya apa yang mau pakai? Oke, ini laboratorium. Laboratorium itu alatnya macam-macam. baik, Pak. Alatnya itu yang paling penting itu adalah terverified sesuai dengan requirement. Ya, Kalau dia nggak terverifikasi, apapun hasilnya itu nggak diakui. Mau hasilnya bagus, mau hasilnya sangat bagus, apalagi hasilnya jelek. iya, Pak. Clear? Nangkep Iya, ya? Pak. Yang saya maksud ya? Nangkep, Pak. Nangkep yang saya maksud ya? Gitu ya. Nangkep, Pak. Maka sebuah alat itu untuk dia terverified, ada berbagai macam metode. Ya. Metode kalibrasi, metode apa namanya untuk sertifikasi, metode dengan menggunakan kalibrasi perbandingan alat, metode dengan kalibrasi grafik, metode kalibrasi produksi, ya. Terus metode untuk komparasi kalibrasi itu, ya. Iya, Pak. Itu. Jadi ini penting di awal. Ini penting di awal saya sampaikan, ya. Kalau di awal tidak saya sampaikan, ya saya paham endingnya adalah outputnya, endingnya adalah nilainya, Baik. gitu. Endingnya ada nilainya. Ya. Ya. Ini kayak contoh nih ya, Iya, Pak. uh, pemeriksaan PUD itu yang benar harus dengan melakukan pemeriksaan PUD hari ke-1 sampai hari kelima. Iya, Pak. Lalu ketika ada sebuah online monitoring yang keluar itu nilai PUD, kan harus diverifikasi, divalidasi. Ini sebetulnya prinsipnya kayak gimana? Ya, atau Iya, Pak. pemeriksaan COD chemical oxygen demand, itu dengan menggunakan prinsip reflux terbuka dengan titrimasi kolorimetri, misalnya seperti itu. Lalu ada online monitoring, keluar COD-nya. Lalu itu harus diverifikasi. Ini sebetulnya bagaimana bisa keluar seperti itu, kan, Mbak? Iya, iya, Pak. Nah, ya. Nah, sekarang ini kan zaman menggunakan peralatan yang serba teknologi tinggi, gitu. Baik, Pak. Tetapi teknologi tinggi apapun ya, itu kan itu ada prinsip dasarnya. Nah, ya lah. Ada prinsip dasarnya. Nah, prinsip dasar inilah yang pasti akan berhubungan dengan alat apapun. Misalnya sharp ini ya, sharp ini. Nah, adalah itu kan, nah, itu kan keluar apa lagi tuh? Itu kan, nah gitu. Nah kira-kira ya. Jadi sharp ini kan brand, betul ya? Betul, Pak. Betul, brand ya. Brand untuk alat, untuk pengukur debu dan alat pengukur apa tadi CO. Tapi sebaiknya kamu juga harus cek prinsip dasar pengukuran debu dan prinsip dasar pengukuran karbon monoksida. Lupa itu kan bukan milik, yes I know itu bukan milik. Tapi kalau inputnya itu nanti waste, outputnya pasti juga akan waste. Padahal Baik, Pak. outputnya dipakai sebagai dasar sebuah kesimpulan kan, benar? Betul, Pak. Iya, ya. Apalagi Ray. Iya, Pak. Kemudian itu sih, Pak. Apa ya? Apalagi ya? Bentar, Pak. Nah, ini
kalau ini sih beberapa ininya sih Pak, beberapa komponen-komponen yang akan saya pakai Iya, untuk kalau itu alat menurut saya tersebut. sangat elektronik lah, sangat teknis, Mm-mm. oke lah, fine lah ya. Silakan Kemudian, penjelasan teknis ya. Nggak apa-apa, nggak apa itu. nah ini Pak, Hmm. tahapan penelitian Pak di Hmm. metode, nah ini tahapan Hmm. penelitiannya seperti ini Pak. Hmm. Hmm. Iya, gue. Nah ini Pak, tahapan penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini di sebelah kiri. Nah, Pertama, ini. Saya, ya. Coba sebutin lagi judulmu tadi apa, Re? analisis Pak, Analisis apa? analisis karbon monoksida dan Mm-mm. PM10 dengan menggunakan pengendalian pencemaran udara, studi kasus di pembakaran batu kapur di Kabupaten Karawang Pak. Mm-mm. Saya tidak menangkap bahwa tahapan penelitianmu itu mencerminkan pengejauhan tahan dari judulmu. Gimana tuh Pak? Jadi ini masih terlampau global gitu loh maksudnya itu. Oh, belum spesifik Pak ya? Iya, saya tidak nangkep ini ada hubungannya dengan judulmu, nggak nangkep saya. Ini Pak, sebelah kanan. Nah, iya. Jadi coba diulang lagi, coba judulmu tadi apa? Analisis Mm-mm. karbon monoksida dan partikulat debu dengan Mm-mm. menggunakan model pengendalian pencemaran udara. Oke. Endingnya nih apa? Kamu melakukan Outputnya sebuah analisis itu endingnya apa sebetulnya? angka Pak, angka Oke. Terus angkanya tuh mau gunakan untuk apa? sebagai penentu kualitas udara baik, buruk, atau Oke. berbahaya. Gitu, ini ya. Ya. Nah, coba kamu lihat tahapannya tadi. Nah, itu. Pertama, saya mulai Pak melakukan studi literatur, Hmm. mengumpulkan jurnal-jurnal studi literatur, kemudian mengidentifikasi masalah yang ada, Hmm. terus analisis kebutuhan apa saja yang saya butuhin Pak untuk membuat alat tersebut Pak untuk memonitoring ini. Kemudian saya melakukan perancangan dari komponen-komponen tersebut, lalu diimplementasikan dan kemudian diuji alat tersebut di pembakaran batu tersebut. Ya kalau Kemudian begitu sebetulnya judulmu itu lebih fokus kepada alatnya. perancangan alat. Baik Pak. Nangkep ya? Baik. Iya sih Pak. Nangkep ya gitu. Makanya Baik. ini kalau saya kok nggak menangkep dengan apa namanya dengan judulmu sebetulnya adalah lebih fokus kepada alatnya. Iya alatnya. Iya. Ya, Kalau ini tuh ya mau buat dipilih. tahapan Mau buat penelitiannya dipilih. lebih ke alat ya Pak ya. Iya. Nah Pak, masukannya Pak seperti apa Pak kira-kira Pak? Ini saya butuh bimbingan dari Bapak nih kayaknya. Oke ya. Ya. Ya Pak, Oke. kira-kira apa nih Pak Baik. dari bagan ini nih Pak, flow dari penelitian ini nih, Oke. apa yang harus saya perbaiki Pak? Oke, ini kan tahapan penelitian toh ya. Oke. Betul Pak, Saya tadi sudah oke lah, setuju lah bahwa kamu sebetulnya kan melakukan sebuah penelitian pendahuluan dengan apa? studi literatur. Dengan kamu dengan melakukan comparison study jurnal, tesis, skripsi, disertasi, benar? Betul Pak, Nah, langkah kamu di situ kan? iya Pak, Nah, dari hasil comparison study atau dari hasil studi pendahuluan, ya, iya Pak, mengkorelasikan dengan apa? Dengan kondisi existing lokasi penelitianmu. Betul ya? iya Pak,
Loh, untuk apa kamu korelasikan? Ini sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah-masalah sebagai dasar. Cuma dasarnya ada dua ya. Yang pertama dari kondisi existing, yang kedua dari setelah kamu mempelajari Baik, Pak. literatur studi tadi, ya. Iya. Karena literatur studimu tadi, ya, Iya, Pak. ada yang mendukung, Ada yang tidak mendukung. tapi kamu cenderung memilih yang mendukung, betul? Mendukung, betul, Pak. Ya, oke. Source-nya berarti ada dua kan ya? Iya, Pak. Yang satu dari literatur study, yang kedua adalah kondisi lapangan. Itu ya. Nah, lalu identifikasi lapangan itu kamu ngapain? Nah, identifikasi lapangan ini kamu akan membuat sebuah kerangka. Loh, ini mau ngapain ya? Oh, kalau begini saya harus lakukan pemeriksaan, betul ya? Betul, Pak. Pemeriksaan. Nah, Ya. Pemeriksaan apa? Pemeriksaan quality. ya, quality. Lalu Ya, Pak, quality. Quality itu apa saja, karena ada major polutan, ada minor polutan, betul? Lalu, untuk menentukan parameter tadi dasar bukan dari penelitian pendahuluan, betul? Betul, Dari Pak. RISTI tadi, betul? Ya. Oke. Betul, Pak. Nah, dari RISTI terus dari siapa lagi? Oh, kondisi existingmu adalah untuk batu kapur. Ya, Pak. Nah, lalu kemudian hasil studi penelitianmu dari RISTI tadi ada NOx, COx, partikulat. Ini tak? Partikulat, betul. Iya. Kamu memilih dua, betul nggak? COx sama partikulat. Nadalah. Clear ya? Sampai di sini tahap penelitiannya. Nah, kemudian dari situ, bagaimana caranya kamu periksa? Nah, menggunakan alat, Pak. Very good. Menurut saya tidak boleh seperti itu. Lalu bagaimana coba? Dilakukan sampling. Apakah dia menggunakan grape sampling? Apakah dengan menggunakan composite sampling? Mudeng? Gue ngerti nggak apa bedanya grape sampling, composite sampling, spot sampling? Grape sampling itu apa? Sampling secara cepat ya, Pak ya? Very good. Kalau composite sampling gimana? Komposit itu kalau nggak salah, kalau komposit beberapa titik. Itu namanya composite sampling area. Oh iya, Pak. Lalu kalau di sini untuk kasusmu itu composite sampling apa? Sing cocok? Sorts. Composite sampling itu ada composite area dan composite sampling waktu. Dan gabungan composite, iya. Composite area dan composite. Misalnya kamu melakukan pemeriksaan pada waktu dia tidak melakukan produksi, apa yang terjadi hasilnya? Iya. Kenapa? Kamu melakukan pemeriksaan CO dan melakukan pemeriksaan partikulat pada saat tidak ada produksi. Iya. Apa yang terjadi hasilnya? Ya, udaranya mungkin normal, Pak, mungkin. Iya. Mudeng ya? Mungkin. Ya. Mudeng ya. Ya. Nah, jadi kamu melakukan composite sampling gitu ya. Nah, ya kan? Baik. Lalu composite sampling itu menggunakan apa? Alat, Pak. Menggunakan tools. Gitu? Iya. Nah, adalah toolsnya itu apa yang kamu pakai? Geometer. Nah, itu. Ya kan? Nah, tools yang paling utama, alat ukur yang paling utama itu harus gimana ini? Kalibrasi, Pak. Diverifikasi dan kalibrasi. Iya. Iya. Ya kan? Nah, baru outputnya adalah nilainya adalah valid dan reliable, mana Pak Bos? Iya.